Pablo Benua ungkap kondisi narkoba di Rutan Cipinang dan penyelundupannya di balik jeruji besi. Pablo Benua, yang divonis berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (IT), dalam kasus ikan asin yang terkenal itu, berbicara terus terang tentang pengalamannya di Lapas Cipinang. Meski tak menampik adanya peredaran narkoba di dalam lapas, ia menegaskan tidak ada sanksi dari aparat. Soal peredaran narkoba di dalam, gue nggak memungkiri itu. Tidak menampik itu. Dari tahun jebot, stigma masyarakat itu ada. Saya tidak menampik itu. Cuma, itu tidak dilegalisasi oleh petugas, bahkan oleh oknum, terang Pablo Benua dalam testimoni di channel YouTube Ray-Ban Entertainment, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Kesaksiannya dibuat menanggapi kritik Tio Pakusadewo terhadap sistem penjara. Pablo percaya bahwa masyarakat perlu melihat seluruh masalah di penjara, bukan hanya sebagian saja. Ia menjelaskan, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas, namun sering dicegat oleh sipir. Ini pengalaman pribadi gue di Rutan Cipinang. Berkali-kali, ngelihat dengan mata kepala gue. Itu orang berusaha memasukkan narkoba, ketangkep ditindak. Benar-benar asli ditindak, tegas Pablo Benua. Mengapa narkoba ada di penjara? Penjagaan di sana ada 40 orang, satu regu jaga. Mengawasi 4.000 orang, bahkan lebih, ungkap Pablo Benua tegas. Narapidana di lapas tersebut berasal dari berbagai latar belakang kegiatan kriminal, mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, hingga penipuan. Jika mereka bisa menipu orang di luar, maka tentunya mereka bisa merancang berbagai cara untuk menyelundupkan narkoba. Artinya di luaran saja bisa menipu, untuk menipu Polsus nggak sulit deh, karena Polsus juga kan manusia, tandasnya. Pablo Benua mengaku, pernah mencoba menyuap sipir dengan uang 200 juta rupiah agar dibebaskan lebih awal pada akhir tahun 2020 untuk merayakan tahun baru di luar penjara. Namun, upaya itu ditolak oleh otoritas penjara. Saya ketemu Kasih Yantah, pelayanan tahanan. Pak Zulheri Siburian, Pak minta tolong agar bisa tahun baru. Gue siapin 200 juta rupiah, jelas Pablo Benua. Namun Zulheri menolak suap tersebut. Pablo Benua kemudian kembali ke selnya. Sesaat sebelum tahun baru, Zulheri menelepon Pablo Benua ketika tiba waktunya asimilasi. Saya bawa itu duit, tapi dia tidak diterima. Dia bilang, bagi kami, harta paling berharga adalah manusia merasa menjadi manusia di dalam kehidupannya, ujar Pablo Benua menceritakan apa yang disampaikan Zulheri. Pablo Benua berharap, masyarakat bisa membedakan antara Yayasan Jira dengan unit usaha di lapas. Jira adalah yayasan dengan Yamitema Laoli, anak Menteri Yasona Laoli, sebagai mentornya. Jira memberikan pendidikan kepada narapidana, termasuk pelatihan, pendidikan, dan konseling. Jira itu yayasan. Benar, anaknya Pak Yasona ada di Jira sebagai pembina. Jira adalah sebagai yayasan, bukan yang mengelola bisnis. Kalau yang mengelola bisnis itu koperasi bukan Jira. Koperasinya itu macam-macam, tidak ada hubungannya dengan Jira. Jira itu bagus sekali, jelas Pablo Benua yang dipidana dalam kasus ikan asin dan dikenai UU ITE itu.